dengan kami Basis di channel Cahaya Hati. Channel yang mempelajari, menjelaskan, dan mengungkap rahasia ilmu agama rohani, ilmu ajaran rohani, ilmu kehidupan dari Sang Maha Hidup, Sang Maha Rohani. Ilmu rohani adalah ilmu yang mempraktekkan perjalanan rohani di alam akhirat yang disebut dengan ilmu agama. Maka ilmu praktek rohani di alam akhirat yang disebut ilmu agama, maka ilmu tersebut di dunia menjadi sebutan ilmu praktek agama rohani. Sebab ilmu milik dari Tuhan Sang Maha Rohani, ilmu untuk praktek di alam akhirat, dan itu adalah aturan Tuhan, hukum Tuhan, petunjuk Tuhan, petunjuk dari Sang Pemilik alam semesta beserta isinya, dunia dan akhirat. Salam rahayu, salam damai, salam kebajikan, salam cinta kasih rukun dan damai untuk seluruh umat manusia sedunia. Saudara-saudaraku, khususnya umat muslim atau saudara-saudaraku yang berkeyakinan agama Islam, dan juga saudara-saudara kami yang beragama, berkeyakinan di luar agama Islam. Karena apa-apa yang kami sampaikan ini adalah ilmu untuk seluruh umat manusia sedunia. Karena ilmu ini berkenaan, berhubungan, berkaitan dengan rohani manusia. Rohani manusia di dunia ini menempati wadah manusia-manusia yang ada di alam dunia ini, di berbagai penjuru dunia, di berbagai penjuru negara. Maka inilah ilmu untuk seluruh umat manusia sedunia. Baik, di kesempatan yang berbahagia ini di siang hari, saudara-saudaraku umat manusia sedunia, khususnya kami akan coba menyampaikan tentang informasi ilmu dari sudut pandang ajaran agama Islam. Ya, namun pada hakikatnya ilmu ini adalah ilmu untuk seluruh umat manusia yang berkeyakinan atau yang beragama di luar Islam. Karena ilmu yang akan kami sampaikan adalah ilmu tentang ruhani atau ruh manusia yang bersemayam di balik jasmani manusia. Nah, saudara-saudaraku, judul pada uraian kesempatan kali ini, ya, di siang hari ini adalah judul yang dapat diketahui oleh seluruh umat manusia sedunia. Ya. Judulnya adalah praktek ibadah, praktek peribadatan, praktek
sembahyang, praktek beramal soleh, dan sebagainya yang berkenaan dengan praktek-praktek akan hubungan manusia dengan Tuhan. Nah, itu semua praktek-praktek yang berhubungan dengan Tuhan itu dilakukan oleh unsur Tuhan pula di balik manusia atau jasmani manusia. Unsur itu adalah unsur ruh atau ruhani manusia. Nah, yang berhubungan dengan unsur rohani, nah alamnya adalah alam akhirat. Nah, praktek peribadatan yang berhubungan dengan Tuhan disebut praktek ibadah atau amal soleh, amal kebajikan. Ya, dalam sebutan agama-agama macam-macam di dunia ini. Namun itu adalah suatu hubungan antara manusia di dunia dengan Tuhan Sang Maha Pencipta. Nah, tadi telah kami sebutkan prakteknya ada di alam akhirat lewat unsur rohani. Ya, unsurnya Tuhan. Alam tersebut adalah alam rahasia Tuhan. Alam yang berada di balik dunia beserta isinya ini, yaitu alam akhirat adalah alam di balik dunia ini atau di balik tabir dunia ini beserta isinya, atau alam terdahulu. Alam akhirat itu adalah alam terdahulu di atas dunia. Nah, saudara-saudaraku yang beriman, itu tadi awal daripada pemahaman praktek ibadah ya di alam akhirat lewat unsur Tuhan, unsur rohani. Nah, di alam tersebut itulah hubungan unsur Tuhan dengan pemilik unsur tersebut. Nah, di alam akhirat, alam metafisika, ya, alam yang rahasia, seluruh unsur kehidupan ada di sana. Alam akhirat, alamnya ruh, itu terhubung dengan Sang Maha Ruh atau terhubung dengan Tuhan yang Maha Esa, Allahu Subhanahu wa Ta'ala dalam sebutan agama Islam. Alam itu adalah alam yang terhubung dengan alam Maha Akhirat. Jika manusia dapat masuk, dapat menyeberangi dari alam dunia ke alam akhirat, alam metafisika, alam rahasia persifatan Tuhan, maka manusia itu ya, adaptasi rohaniahnya yang dibimbing oleh guru rohani, guru yang disebut guru di balik jasmani, yaitu unsur Tuhan, percikan Tuhan, atau yang disebut kalau dalam agama Islam Rasulullah atau Rasul, atau di zaman ini disebut mursyid, ya, dan sebagainya, sebutan nama itu dalam setiap agama. Kalau Nasrani namanya Ruhul Kudus, kalau Hindu itu Buddha atau Atman, ya, dan sebagainya, atau di Kejawen itu Guru Waskito atau Guru Sejati. Di Yahudi Mesias, seperti itu, atau nama lain lah seperti itu. Itu adalah guru di alam akhirat yang menghantarkan, menyambungkan rohaniahnya
dalam proses perjalanan alam akhirat yang berlapis-lapis, ya, sampai berhampir dengan Sang Maha Akhirat, yaitu Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Jadi praktek rohani di alam akhirat, prosesnya itu bertahap, berjenjang, karena lapisan alam akhirat itu berlapis-lapis, ya, sampai dengan di sisi lapisan terakhir, yaitu lapisan alam yang maha besar, hanya sampai di sisi lapisan alam yang maha besar. Kalau alam akhirat itu adalah alam percikannya, alam tajalinya dari alam tajali maha akhirat. Nurnya pun, nur utusan adalah percikan dari nur Tuhan, nur Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, seperti itu. Jika nur disebut sang pemiliknya ya nur Tuhan, nur Allah, maka percikannya adalah nurnya. Yang dipercikan itu asmanya menjadi asma kekasihnya, ya. Nur Muhammad Rasulullah, seperti itu. Ini dalam perspektif agama Islam, seperti itu, ya. Disitulah rangkaian praktek ibadah manusia, ya, melalui rohani, ya, melalui rohani prosesnya, ya, prakteknya untuk kembali kepada Sang Maha Rohani. Awalnya kan seperti ini. Di dalam kitab suci telah diterangkan, ya, telah disampaikan menjadi petunjuk, ataupun kitab-kitab yang lainnya, ya, diinformasikan, dan kita sering mengetahui informasi tersebut, yaitu kutiupkan sebagian rohku maka kau bersujudlah. Nah, itulah tadi percikan itu, ya kan, utusan itu. Nah, ruhnya sebagian daripada unsur Tuhan, ruh Tuhan, percikan. Nah, unsur itulah yang dapat kembali kepada Tuhan. Unsur ruh dari Sang Maha Ruh. Sang Maha Ruh, Sang Maha Hidup, maka unsurnya pun tetap hidup kekal. Seperti itu di alam akhirat. Nah, alam akhirat, alam rahasia, alam terdahulu, alam yang kekal dari Sang Maha Kekal, itu adalah alam kehidupan. Seperti itu. Kehidupan rahasia Tuhan. Nah, prakteknya lewat itu agar terhubung dengan Tuhan. Jadi jika manusia tidak paham, tidak tahu akan ilmu rohani, praktek rohani, yang disebut ilmu tersebut adalah ilmu ajaran agama, ya, hukum, undang-undang, rukun syarat, cara jalan dan sebagainya. Jika tidak tahu itu, maka sulit manusia untuk bisa terhubung dengan Tuhan, untuk kembali pada Tuhan. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, ya, karena itu alamnya, alam dia, alam persifatan, dan kita dari dunia harus bisa kembali ke alam itu, alam rahasia itu, alam unsur Tuhan. Nah, praktek daripada ajaran agama, praktek daripada ajaran rohani, ilmu rohani di alam akhirat, itu teorinya, pahami ya saudara-saudaraku, teorinya ya diketahui di alam dunia, alam kenyataan. Ya, sekali lagi kami sampaikan, untuk mengetahui praktek agama di alam akhirat, praktek ilmu agama di alam akhirat, praktek ilmu rohani di alam akhirat,
ya, untuk kembali kepada Sang Maha Akhirat. Teorinya, ilmunya didapatkan ya di alam dunia berupa petunjuk, penjelas dan pembeda. Petunjuk, penjelas dan pembeda itu ada di kitab suci setiap agama yang ada di dunia. Karena kitab suci isinya adalah wahyu, firman, kalam-kalam Tuhan yang tadi dari alam maha rahasia kemudian diutus ke alam rahasia, dibawa oleh utusannya, alam utusannya, kemudian mewujud ke dunia ya, dibawa oleh utusannya, kekasihnya, wakilnya ya, yang wujud di dunia ya. Nah, lewat manusia yang disebut sebagai wakil, sebagai kekasih, sebagai pembawa risalah ajaran agama samawi atau agama kodim atau agama langit atau agama akhirat ya, di dunia itu ada pembawanya ilmu tersebut. Nah, melalui manusia tersebut yang dipakai wadah, dipakai alat, dipakai sarana oleh Tuhan untuk menginformasikan, untuk mengkabarkan akan petunjuk, penjelas dan pembeda dari Tuhan ya, di dunia, agar manusia tersebut bisa kembali perjalanan ruhaniahnya di alam akhirat dan kembali kepada Sang Maha Akhirat. Nah, namun semua itu unsurnya ya diwujudkan di dunia ya, terlihat nyata, terbukti di dunia lewat teorinya. Jadi ilmu teori agama, ilmu teori rohani, ilmu teori berketuhanan itu adanya di dunia. Teorinya ya, pahami teorinya, petunjuknya. Namun prakteknya nanti di alam akhirat. Ya, prakteknya di alam akhirat, namun mewujud pula di dunia menjadi tanda, tanda kebesarannya, tanda akbarnya, tanda kekuasaannya, tanda yang lain sebagainya. Seperti itu. Nah, untuk mengetahui ilmu Tuhan, ajaran Tuhan, ilmu rohani, teorinya ada di dunia. Lewat pembawanya, membawa teori ilmu tersebut di dunia ini. Di setiap zamannya ada yang membawa ilmu tersebut, sumber daripada segala sumber ilmu Tuhan, tentang praktek ilmu Tuhan yang nanti dipraktekkan di alam akhirat dan diperlihatkan kebesarannya di dunia, diwujudkan. Namun teorinya tetap di alam dunia. Ya, bedakan ilmu ketuhanan, ilmu agama, ilmu rohani prakteknya di alam akhirat, teorinya di alam dunia. Maka harus tahu praktek ilmu agama di alam akhirat ya, lewat unsur ruh ya. Harus tahu informasinya, teorinya di dunia lewat kekasihnya, wakilnya Tuhan di dunia. Seperti itu disebut guru rohani, guru agama. Seperti itu yang memimpin rohani, yang membimbing jasmani. Seperti itu. Ini harus dipahami oleh seluruh umat manusia sedunia. Jadi teori-teori tentang ketuhanan, teori-teori tentang agama, teori-teori tentang ruhani atau ruh itu dipelajari di dunia lewat guru agama, guru rohani yang satu di setiap zamannya.
Mana landasannya? Landasannya kalau di agama Islam di surat An-Nisa ayat 59. Atiullah, atiur rasul, wa ulil amri minkum. Atiullah, ajaran, pemilik ajaran, sumber ajaran, pemilik rohani, sumber rohani. Kemudian atiur rasul, ajaran agama, ajaran rohani, ilmu agama, ilmunya Tuhan diutus. Lewat utusannya yang membawa ilmu tersebut, alamnya akhirat. Tadi sang maha alam, maha akhirat. Seperti itu. Itu proses daripada ilmu Tuhan, unsur Tuhan, proses kehidupan, perjalanan hidup. Kalau di Islam perjalanan itu disebut tarek atau torek atau tarekat atau torekatullah. Seperti itu. Alamnya alam akhirat. Torekatullah perjalanan Allah, perjalanan unsur Allah, ruh itu lewat ajaran agama, ya, ajaran ketuhanan. Seperti itu. Alamnya akhirat. Itu. Nah, di dunia ini ya, untuk mengetahui ilmu tersebut lewatnya wa ulil amri minkum, yaitu seorang manusia yang memimpin, yang membimbing manusia, ya. Ulil amri minkum itu adalah manusia yang memimpin manusia, yang membimbing manusia akan ilmu agama, ilmu rohani, praktek agama, praktek rohani di alam akhirat. Seperti itu. Nah, ulil amri minkum itu setiap zamannya ada, karena itu sudah pakem, sudah pokok, sudah dasar, sudah menjadi pedoman, ya. Yang dibuat sistem itu sistem beragama, sistem bertuhanan, dan sistem kerasulan yang dibuat oleh Tuhan sendiri. Fase-fasenya, sistemnya harus tahu, sistemnya harus ada, sistemnya dalam bertuhan dan beragama. Itu tadi sistemnya. Di kitab suci Al-Quran khusus umat Islam, ya, itu ada ati Allah, ati Rasul, wa ulil amri minkum. Ulil amri minkum itulah alam dunia. Nah, carilah ulil amri minkum di zaman ini untuk mengetahui teori, ya, untuk mengetahui petunjuk, penjelas dan pembeda. Setelah ketemu, baru nanti akan diajarkan metodologi, ya, dengan sistemnya, sistem tentang praktek agama, ilmu agama, praktek ilmu rohani di alam akhirat. Akan diajarkan metodologinya dan sistemnya, ya, seperti itu. Lewat rukun syarat, ya, cara jalan dan tekniknya. Seperti itu. Itu dimulai dari awal diciptakannya manusia, ya. Awal manusia diciptakan manusia, seorang manusia. Seperti itu. Dari Nabi Adam sampai di zaman ini. Itu disebut ulil amri minkum. Ya. Kalau di Nasrani sebutannya tadi yang ati Allah, ati Rasul, wa ulil minkum. Tuhan Bapa, Tuhan Anak, di bawahnya itu siapa? Ya. Tuhan Ruhul Kudus di bawahnya, ya. Kalau di Hindu dahulu, ya, Tuhan Atman Sri Krishna. Kalau di Buddha, Tuhan, ya kan, Buddha Siddhartha Gautama. Seperti itu, ya, bahasanya seperti itu, ya.
informasi di dunia seperti itu, dan di keyakinan yang lain ada sebutan-sebutan itu. Nah, itulah sistem beragama, sistem kerasulan, sistem bertuhanan. Ya, tidak ketemu dengan ulil amri minkum, ya, wakil Tuhan di dunia. Kalau sekarang bukan sebutannya utusan, bukan penerus daripada utusan, ya, namun hakikat daripada tugasnya itu sama, ya, hakikat daripada tugasnya sama seperti para utusan-utusan terdahulu atau nabi-nabi terdahulu, tapi sebutannya bukan rasul, bukan nabi, tapi penerus, pewaris, ya, pewaris para nabi dan rasul di zaman ini. Sebutannya bukan nabi dan rasul, ya, tapi pewaris, manusia yang diwarisi, yang mewariskan ilmu beliau. Nah, sebutan di zaman ini walia mursida atau al ulama warasatul anbiya di agama Islam. Namun pakemnya, pakem dari sistem beragama bertuhan itu adalah ati Allah, ati Rasul, wa ulil amri minkum. Itu paten, harga mati untuk seluruh umat manusia harus memakai sistem tersebut. Nah, lewat ulil amri minkum itu wakil Tuhan, kekasih Tuhan di dunia itu di zaman ini, maka akan diajarkan, diinformasikan melalui petunjuk beliau yang membacakan kitab-kitab, yang membacakan teori-teori, ya, untuk praktek rohani, praktek ilmu rohani, praktek agama, ya, ajaran agama di alam akhirat, ya, kemudian mewujud di dunia. Nah, ini nanti manusia akan diajarkan nyebrang ke alam akhirat lewat jalan yang satu, jembatan yang satu, yaitu jalan yang lurus, jembatan Sirotol Mustaqim, kias rambut dibelah 7. Akan diajarkan manusia praktek ke alam akhirat, dari alam dunia ke alam akhirat, praktek nanti lewat metodologi, ya, lewat teknologi. Ya, Islam itu sangat tinggi teknologinya, seperti itu. Ya, yang dinamakan kalau dalam bahasa Islam, udkhulu fis-silmi kafah, masuklah kau ke dalam dirimu secara keseluruhan. Nah, itu tadi dari alam dunia, dari jasmani masuk ke ruhani. Ya, prosesnya di dalam dirimu sendiri, dalam kehidupan ini, dalam diri manusia itu sendiri, di situ-situ juga untuk praktek ajaran agama. Nah, ini harus dipahami oleh seluruh umat manusia sedunia, terutama para tokoh-tokoh agama, agama apapun di dunia ini. Ya, jika tidak bisa praktek ajaran agama, ajaran ilmu agama, ajaran rohani, ilmu rohani di alam akhirat, maka dia tidak sampai pada Tuhan. Dia hanya sebatas duniawi, karena duniawi itu, ya, adalah alam yang relatif, alam kenyataan, alam perwujudan dari perwujudan proses kehidupan alam akhirat. Proses kehidupan alam akhirat hakikinya mewujud ke dunia, ya, karena alam akhirat sebuah persifatan, praktek kehidupan di alam akhirat mewujud ke dunia menjadi kehidupan yang nyata, realita, dan dapat dibuktikan. Pelaku-pelaku manusia, hamba-hamba Tuhan yang praktek rohani di alam akhirat, yang sudah nyebrang ke alam akhirat, yang sudah udkhulu fisilmi kafah, ya, itu praktek di alam akhirat mewujud ke dunia sebagai tanda akbar yang besar, yang diperlihatkan manusia yang berjalan di jalan Tuhan, wajahidu fisabilihi. Nah, baru nanti manusia beribadah, ya, lewat unsur rohani di alam akhirat mewujud pula di dunia sebagai kenyataan dalam berjalan di jalan Tuhan, wajahidu fisabilihi. Manusia tersebut
berjalan di jalan Tuhan, kehidupannya bersama Tuhan, linear, ya, terhubung dengan Tuhan, seperti itu. Karena manusia tersebut telah masuk ke alam akhirat dengan teknologi yang diajarkan oleh ulil amri minkum tersebut, manusia yang sudah bersama Tuhan, seperti itu. Nah, masuk ke alam akhirat, ya, masuk ke unsur rohani dalam diri manusia, udkhulu fisilmi kafah, ya, untuk mengetahui jati diri, sejatinya diri, ya, diri manusia, yaitu ruh, unsur ruh. Nah, itu ada tekniknya, cara jalannya, rukun syaratnya, atau metodologinya, ya. Harus menggunakan teknologi berhubungan dengan Tuhan, ya. Jadi di alam akhirat itulah alam hubungan unsur Tuhan, yaitu ruh, rohani, manusia di balik jasmani ini yang terhubung dengan Tuhan, seperti itu. Nah, ulil amri minkum, wakil Tuhan di dunia, kekasih Tuhan di dunia, si pembawa risalah ajaran agama samawi tersebut, manusia tersebut adalah sebagai channel, sebagai wasilah, sebagai penghubung, sebagai tali penghubung, sebagai sarana, sebagai penghantar perjalanan rohani kita, ya, yang nyambung kepada Tuhan Sang Maha Rohani, seperti itu. Dia sebagai receiver kalau bahasa di teknologi, ya, teknologi, ya. Contoh, kalau kita berhubungan dengan saudara kita yang jauh, ya, menggunakan telekomunikasi, teknologi HP, ya, teknologi HP misalkan ini HP. Nah, lewat ini HP ini, tapi rukun syaratnya HP ini komplit. Ada nomor yang kita hubungi, support semua, baterai, pulsa, ya kan, signalnya dan sebagainya, keduanya signal. Nah, receiver ini, wasilah HP inilah sebagai penghantar kita berhubungan. Begitu kita ketik nomornya, ya kan, lewat HP, kita bisa langsung berhubungan dengan saudara kita yang jauhnya tak terhingga. Artinya di dunia ini tapi masih di dunia, ya, seperti itu. Itu bisa asal support keseluruhannya. Nah, itulah wasilah, itulah yang disebut tadi manusia yang di dunia sebagai wasilah, sebagai penghubung, sebagai channel, seperti itu. Itu harus ketemu manusia itu. Nah, ibaratnya seperti HP itu, analogika ilmiahnya. Nah, baru begitu wujud manusia ketemu wujud HP, maka dibalik itu semua ada gelombang yang berresonansi dan vibrasi menghantarkan lewat gelombang itu, bisa terhubung, ya. Di diri manusia yang gelombang, frekuensi dan gelombang itu berupa potensi itu adalah unsur ruh tadi, unsurnya Tuhan sendiri yang bisa terhubung. Tadi itu lewat HP itu gelombang manusia, ya, lewat HP, lewat teknologi, maka nyambung dengan gelombang manusia yang di ujung yang kita hubungi. Itu tidak terlihat berupa gelombang. Nah, kalau hubungannya dengan manusia, gelombang Tuhan melalui frekuensi, ya, channel itu frekuensi, kita potensinya. Nah, bisa seperti itu, terhubung. Di balik tabir untuk berhubungan dengan manusia itu, dengan Tuhan itu di balik tabir. Berhubungan manusia satu dengan manusia yang lain juga di balik tabir alat teknologi, ya, karena jauh. Seperti itu jaraknya, harus ada teknologinya. Nah, prosesnya tadi saya sebut, ya, yang bisa terhubung itu alam yang rahasia, alam akhirat. Kalau tidak tahu itu teknologi itu, maka tidak akan terhubung seperti dengan Sang Maha Akhirat, ya. Jadi sekali lagi kami sampaikan, saudara-saudaraku, untuk umat manusia sedunia, bahwa ajaran agama, ilmu agama, ajaran rohani, ilmu rohani, ya, dipraktekkan oleh unsur rohani di alam akhirat. Di alam akhirat itulah hubungan rohani dengan Sang Maha Rohani lewat guru rohani, ya, di balik tabir jasmani manusia. Di dunia, di jasmani ini itu ada ilmu agama, ya,
ilmu praktek agama, ilmu rohani, yang itu sebuah teori. Ya, teori. Jika teori dipraktekkan, ya, itu akan terlihat. Namun, di balik tabirnya, rohaninya terhubung tidak dengan Tuhan. Nah, supaya di balik tabir rohani itu bisa terhubung dengan Tuhan, ya, jasmani ini bergerak, terlihat ibadah, peribadatan, ya, berbuat amal soleh. Itu yang dipraktekkan oleh jasmani di dunia nyata, konkret, realita, terbukti. Itu dibalik itu harus terhubung gelombangnya. Kalau tidak terhubung berarti masih sebatas teori, masih sebatas dunia. Seperti itu. Belum sampai kepada Tuhan, belum sampai kepada Sang Maha Akhirat, karena belum nyebrang ke alam akhirat. Itu belum sampai terhubung dengan rohani jasmani kita ini. Untuk terhubungnya jasmani dengan rohani lewat jembatan. Ya, contohnya, analogikanya, jika ini alam dunia, nih alam dunia, ini alam akhirat, ya, alam dunia wujud, alam akhirat tidak wujud. Tengah-tengahnya ini harus ada penghubung, jalan atau jembatan. Nah, jembatan ini disebut jembatan Shiratal Mustaqim, jalan yang lurus. Kiasnya rambut dibelah 7, masuk dari alam dunia ke alam akhirat. Nah, ini alam ya, dimensional. Alam dunia, alam fisika, alam nyata, realita, ya. Bukti ini alam akhirat, alam metafisika, alam rahasia, alamnya ruh, alamnya jasmani. Seperti itu. Ini supaya terhubung, nyambung, harus ada penghubungnya. Seperti itu. Ini yang harus dipelajari. Nanti praktek di alam akhirat ini. Ya, tapi mewujud ke alam dunia. Ya. Tapi harus ada hubungan, nyambung, linier. Ya, jadi dua dimensi yang menjadi alam dimensional. Terhubung, baru terhubung dengan Tuhan. Ini analogikanya seperti itu ya, saudara-saudaraku, umat manusia sedunia. Jadi inilah penjelasan praktek tentang ilmu agama, ilmu rohani di alam akhirat. Mendapatkan untuk mengetahui petunjuk teorinya ada di alam dunia lewat ulil amri minkum. Ya, seorang pemimpin, seorang pembimbing, dia seorang manusia yang memimpin dan membimbing manusia dalam proses kehidupannya berjalan di jalan Tuhan, menuju Tuhan. Ya, perjalanan hidup di alam dunia. Namun bersama dengan Tuhan perjalanan hidup manusia itu. Ya, hidup di dunia bersama dengan Tuhan. Itu bersamaan apa? Bersama dengan unsurnya, bukan Tuhannya, unsurnya, unsur Tuhan yang diutus. Seperti itu. Oleh utusan Tuhan ya di dunia. Ya, hidup bersama utusan Tuhan di dunia, bukan dengan Tuhan ya. Sekali lagi, mohon maaf nih. Sekali kalau ada perkataan yang salah. Hidup di dunia bersama dengan utusan Tuhan. Dibimbing, dipimpin oleh utusan Tuhan agar sampai kepada Tuhan itu sendiri. Ya, di dunia ini dibimbing, dipimpin oleh utusan Tuhan. Di akhirat pun dibimbing, dipimpin oleh utusan Tuhan pula. Utusan Tuhan di dunia wujud, utusan Tuhan di akhirat tidak wujud. Ya, di dunia utusan Tuhan yang membawa ilmu Tuhan itu guru rohani yang zahir, di alam akhirat guru rohani yang tidak zahir. Seperti itu. Nah, itu harus ada hubungan, harus ketemu. Tidak ketemu dengan utusan Tuhan, guru rohani yang zahir di dunia tidak akan ketemu. Tidak akan sampai ke alam akhirat dan tidak sampai kepada alam Sang Maha Akhirat. Seperti itu saudara-saudaraku. Ini harus menjadi perenungan, pemikiran yang sangat mendalam dan harus kita sadari dalam-dalam ya akan hubungan kita dengan Tuhan. Akan praktek rohani kita terhubung dengan Tuhan agar jasmani ini ya terhubung dengan rohani, perjalanan dunia dan akhirat akhirnya nyambung. Ya, setelah ada hubungan, setelah ada jalan yang terhubung, ada jembatan yang terhubung antara dunia dan akhirat, inilah sesungguhnya praktek hidup perjalanan rohani dan jasmani. Seperti itu, dunia dan akhirat.
Jadi linear, nyambung. Seperti itu saudara-saudaraku, ya. Ini sebuah penyampaian pemahaman tentang ilmu agama, ilmu ajaran agama, dan ilmu rohani, ilmu ajaran rohani yang dipraktekkan di alam akhirat yang mewujud sekarang juga di dunia. Dan di dunia, ya, itulah tempat mencari teori, ya, petunjuk, penjelas dan pembeda lewat ulil amri minkum, wakil Tuhan di dunia. Seperti itu. Yang disebut di zaman ini waliyah mursida, al ulama warasatul anbiya. Seperti itu. Untuk agama Islam, untuk agama yang lain ada petunjuknya seperti itu. Ya, tetap satu di setiap zamannya. Demikian informasi tentang praktek ilmu agama, praktek ajaran agama di alam akhirat, ya, praktek ilmu rohani, ya, ajaran rohani di alam akhirat, ya, alam metafisika, dan mewujud di alam fisika, alam dunia. Nah, untuk mencari ilmu tersebut, untuk mencari teorinya, ya, petunjuknya lewat ulil amri minkum, ya, pemimpin dan pemimpin manusia, seluruh umat manusia sedunia di zaman ini. Yang di agama Islam sebutannya al-ulama warasatul anbiya, seorang manusia, seorang ulama yang penerus para nabi, pewaris para nabi, ilmunya yang mutlak dan waris. Kemudian waliyah mursida, seorang wali yang di balik wali itu ada mursid. Apa itu? Gelombang nur Tuhan yang mutlak, unsur Tuhan yang mutlak, fi'il sifat Tuhan yang mutlak yang bersemayam di balik jasmani seorang manusia ulama atau wali tersebut. Dia adalah manusia arif billah, ya, yang sudah terhubung dengan Tuhan. Nah, kita manusia yang belum terhubung dengan Tuhan, bisa terhubung langsung dengan Tuhan, maka, ya, carilah orang yang sudah bersama Tuhan, yang sudah terhubung dengan Tuhan. Seperti itu. Itu yang dapat kami sampaikan pada kesempatan siang hari ini sebagai informasi penjelas tentang praktek ilmu agama, ilmu rohani di alam akhirat, dan mencari teorinya di dunia melalui guru rohani yang zahir. Jika ini petunjuk pemahaman ilmu, maka ini ilmu milik guru kami, yang disampaikan kepada kami, yang diserap pada kami. Semuanya ilmu yang kami sampaikan itu adalah milik guru kami. Namun jika ada tutur kata, kalimat, literasi, penyampaian saya secara pribadi ada kesalahan, kekurangan, kehilafan, itu adalah perbuatan saya sendiri selaku manusia yang dhaif, ya, yang tidak sempurna, karena saya secara pribadi tidak punya apa-apa, tidak bisa apa-apa, dan bukan siapa-siapa. Saya hanya mengikuti petunjuk guru rohani, ya, yang zahir. Saya hanya sami'na wa ata'na pada guru rohani yang zahir. Seperti itu. Dan saya hanya murid. Seperti itu, saudara-saudaraku. Kurang lebihnya mohon maaf. Salam rahayu, salam damai, salam kebajikan untuk seluruh umat manusia. Salam kebangkitan rohani, salam kebangkitan ajaran agama rohani di zaman ini. Rahayu, rahayu, rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai selalu.